sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Selamat sore, Shalom. Pada saat ini masa pandemi COVID-19 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakan sukacita kelahiran Sang Juru Selamat. Dan pada tahun ini tema kita adalah mereka akan menamakan Immanuel, Matius 1 ayat 23. Dan tema kita pada tahun ini, dalam penyertaan Tuhan, jemaat Barimba mampu melewati setiap tantangan kehidupan. Dan kita juga menggunakan liturgi ibadah malam Natal atau secara virtual seperti yang sudah dibagikan. Dan acara Natal tahun ini juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pembukaan yang nantinya akan diisi dengan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba. Kemudian ibadah dipimpin oleh Saudari Herti Carolina. Kemudian acara penutup bagian yang ketiga diisi dengan puji-pujian dan ucapan selamat Natal. Baiklah, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba. Kami sediakan waktu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKI Barimba yang ada di Gereja Betania Barimba ini, dan yang juga beribadah bersama keluarga di rumahnya masing-masing. Segala puji, syukur, dan hormat kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas perkenannya pada sore hari ini kita bisa merayakan Natal dalam kesederhanaan dan dalam sukacita. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang berbahagia, masa raya Natal tahun 2020 ini berbeda dari yang pernah kita rayakan karena wabah COVID-19 ini. Tapi dalam situasi seperti ini, Allah mengingatkan kita lagi bahwa Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Karena itu ucapan syukur kita hanya bagi Dia kemuliaan dan hormat. Pada kesempatan ini, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba mengajak kita sekalian untuk dapat memaknai Natal di tahun 2020 ini dengan penuh sukacita dan damai. Dan kiranya Natal tahun 2020 ini juga semakin memperkuat persekutuan kita, baik di tengah-tengah jemaat, lebih-lebih persekutuan di tengah-tengah keluarga. Karena justru melewati pandemi COVID-19 ini semakin mendekatkan kita satu yang dengan yang lain, bersama-sama dengan keluarga. Kami mengharapkan warga jemaat kita tetap kuat, kita tetap sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman, terutama dengan tema dan subtema yang diambil dalam Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2020 ini. Bahwa dalam penyertaan Tuhan, Jemaat GKI Barimba mampu menghadapi segala tantangan zaman. Ucapan terima kasih kami yang tak terhingga kepada seluruh warga jemaat, secara khusus Jemaat GKI Barimba, atas segala bentuk dukungan, perhatian untuk keberlangsungan persekutuan kita jemaat, dan juga pelayanan di Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKI Barimba. Kiranya Bapak Ibu semua semakin diberkati oleh Tuhan melewati segala apapun dukungan, bentuk
segala hal yang bisa dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan Jemaat GKI Barimba. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, jikalau sepanjang tahun 2020 ini ada pelayanan-pelayanan kami yang tidak berkenan, bahkan kurang maksimal di hati Bapak Ibu jemaat sekalian. Kami mohon dimaafkan, dan tentu ke depan kami berusaha untuk semakin lebih baik lagi, melayani dengan hati, melayani dengan penuh sukacita, dan tentunya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, sekaligus atas nama Majelis Calon Resort GKI Kapuas Seberang, mengucapkan kepada kita selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan pasti akan menyertai kita. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2020. Panggilan beribadah. Pada malam itu, para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri menyambut Sang Immanuel yang datang melawat kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 96, bait yang pertama dan bait yang kedua. Nyanyi yang mulia
kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius pasal 4 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 101 kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal, marilah kita menaikkan doa Natal kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu, karena begitu besar kasih Allah kepada kami jemaat-Mu, jemaat GKE Barimba, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming, boleh datang beribadah bersama-sama merasakan sukacita menyambut hari kelahiran-Mu, walaupun dengan keterbatasan kami akibat pandemi COVID-19 ini yang masih melanda mewabah di negara kami tercinta ini. Kami memuji Engkau atas keajaiban besar yang telah Engkau nyatakan kepada kami, atas bintang yang bersinar dan nyanyian para malaikat, atas tangisan seorang bayi di dalam palungan. Kami memuji Engkau karena sabda yang telah menjadi daging di dalam seorang bayi mungil. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Engkau bertata di hati kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di dunia yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu sendiri menjadi sama seperti kami manusia agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami berdoa agar di hari Natal ini
ada banyak jiwa-jiwa yang dahaga boleh dipuaskan. Jiwa-jiwa yang mencari-cari kedamaian, mendapatkan kedamaian dan sukacita yang berasal daripadamu. Biarlah terang Injil menerangi dan memenuhi kami, dan penghiburan untuk segala orang yang berduka cita. Hendaklah kiranya masa raya Natal ini memberi damai ke dalam setiap hati, di setiap rumah tangga kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan bagimu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bapak Ibu sidang raya Natal sekalian, pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, di bawah judul perikop Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekalaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu,
seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Ketika Kristus lahir pada malam itu di padang Efrata, tiba-tiba malam itu muncul suatu cahaya terang, diiringi nyanyian sukacita para malaikat dengan bala tentara sorgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam mengingat terang Allah itu melalui kelahiran Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyalakan lilin-lilin Natal. Untuk penekanan tombol lampu pohon terang, kami minta kesediaan dengan hormat Ibu Ketua Majelis Jemaat GKE Barimba untuk penyalaan lilin-lilin Natal yang mewakili pengurus lingkungan Ibu Penatua Atangsi di Bungai, mewakili pengurus kategorial Ibu Maria Widodo, yang mewakili jemaat Bapak Hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengiringi penyalaan lilin-lilin Natal dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Sunyi senyap,
silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan berita Natal pada hari ini. Dan saya mengambil bagian firman Tuhan sesuai dengan tema Natal yang diambil oleh PGI dan KWI
dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merayakan Natal dalam penuh sukacita dan kesederhanaan. Di tengah-tengah situasi kondisi kami akibat COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati ibadah kami. Sebab sejatinya Natal itu bukan hanya sekedar perayaan gegap gempita, tetapi Natal itu ada di hati kami, karena bayi Yesus itu lahir di dalam hati kami, dan kelahirannya membawa damai. Lengkapilah sukacita kami dengan berita Natal yang hendak kami dengarkan. Tuntunlah kami agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Dan pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Shalom. Tentu Natal kita pada tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita percaya apapun cara kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberkati ibadah Natal kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema Natal yang diangkat oleh PGI dan KWI dari Injil Matius pasal 1 ayat 23, mereka akan menamakannya Immanuel. Dan tema Natal ini sangat menarik. Oleh sebab itu, Jemaat GKI Barimba merespon tema Natal ini melewati subtema yang diambil untuk kita pada hari ini, yaitu dalam penyertaan Tuhan, Jemaat Barimba mampu melewati setiap tantangan kehidupan. Saudara, Bapak Ibu, setiap apapun yang ada di dunia ini tentu pasti punya nama, apapun itu. Immanuel adalah nama yang diberikan kepada Yesus, yang tercatat di dalam Alkitab, terutama dalam bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan nama itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah jauh lebih dahulu dinubuatkan oleh para nabi, terutama Nabi Yesaya. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, di situ sudah menceritakan tentang kelahiran sang bayi yang diberi nama Immanuel. Dinubuatkan lebih dulu oleh para nabi, kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Saudara-saudara, Immanuel itu berarti Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, untuk apa Immanuel atau Yesus itu datang ke dunia? Untuk apa Yesus atau Immanuel itu datang ke dunia? Maka jawabannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak mau manusia itu binasa. Karena itu Allah datang menjumpai manusia itu dalam wujud kelahiran seorang bayi mungil di Bethlehem. Ia menjumpai manusia begitu dekat, sehingga ia datang ke
ke dunia ini juga dalam rupa manusia. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus Immanuel itu datang ke dunia? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa manusia perlu diselamatkan? Karena manusia itu berdosa. Dan apapun cara dan upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya dari akibat dosa itu tidak ada. Selain daripada inisiatif dari Tuhan Allah itu sendiri melewati kelahiran Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga keselamatan manusia itu adalah anugerah, hadiah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Yang kedua, untuk apa Yesus Immanuel itu datang ke dunia? Sebagai tanda janji penyertaan dan kebersamaan Allah yang abadi kepada kita manusia. Apapun musim kehidupan yang kita hadapi, Yesus tetap mau menyertai. Yesus tetap mau bersama-sama dengan kita. Ia hadir dalam hidup kita. Dan juga ia hadir dan lahir di hati kita. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini, tahun ini boleh dikatakan merupakan suatu tahun masa sulit, masa kesusahan, masa penuh pergumulan karena banyak hal yang kita alami, terutama karena COVID-19 ini yang masih merajalela di dunia ini. Bahkan kita merayakan Natal saat ini pun juga kita merasakan dampaknya. Kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19, situasi yang tidak biasa dan tidak pernah kita alami seperti ini. Tetapi inilah yang terjadi. Situasi krisis ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh. Kita manusia memang rapuh karena kita ini hanyalah debu tanah. Jika hari ini kita dapat merayakan Natal dalam situasi seperti ini, maka sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kita, Dia Immanuel. Jika hari ini kita masih dapat merayakan Natal meskipun dalam situasi yang berbeda, tetapi puji Tuhan, kita masih tetap bisa merayakan Natal. Tandanya kita mengalami penyertaan Sang Immanuel itu di hidup kita. Yesus Sang Immanuel yang menyertai kita menjalani suka duka hidup di tahun 2020. Dan kekuatan cintanya ini memampukan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kalau kita ingat, dari awal bulan 2020, tahun 2020 ini, sampai kita sudah hampir di penghujung tahun 2020 ini, banyak hal yang sudah kita alami. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kemampuan melewati masa sulit. Tuhan masih memberikan kita kemampuan menghadapi tantangan. Banyak dampak karena COVID-19. Saudara-saudara, Bapak Ibu, penyertaannya memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Ingat, ketika Tuhan menyertai kita hampir di penghujung tahun 2020 ini, Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, Ia juga akan menyertai kita di masa yang akan datang. Amin. Tahun 2021 akan kita lewati kalau Tuhan berkenan. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan yang Immanuel itu tidak pernah berubah kasih setianya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berita Natal menjadi berita sukacita untuk kita hari ini. Karena Sang Immanuel
yang kita rayakan lahir ke dunia. Penyertaannya merupakan anugerah terbesar yang pernah ada dan akan ada dalam hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam seluruh gumul dan juang, jerih dan lelah, dalam suka dan duka. Karena itu marilah kita rayakan Natal dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersama itu sebagai tanda syukur, mari kita pula merayakan Natal dengan komitmen hidup kita yang menyatakan cinta, kasih, dan perdamaian. Tugas kita adalah menyatakan kehadiran Immanuel dalam hidup kita. Di mana Allah hadir, di situ mesti ada damai sejahtera. Di mana Allah hadir, di situ mesti ada damai sejahtera. Dan kita aminkan bahwa damai sejahtera itu dimiliki oleh setiap kita yang boleh beribadah pada sore hari ini. Amin. Hati kita penuh damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang beribadah di gereja maupun juga yang beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga, hari ini hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan tempat yang layak bagi Sang Immanuel itu adalah hati kita, hati yang penuh damai. Dan mari kita pun juga menyatakan damai di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kembali kita angkat pujian kita. Kita bersuka cita. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 74, bait yang pertama hingga bait yang ketiga.
Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang berbahagia, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena atas segala kasih karunia dan berkat penyertaan, pertolongan dan perlindungan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua bukan karena kuat atau gagah kami. Bapa di surga, tilik dan lihatlah keberadaan kami masing-masing. Pada hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, sidang jemaat GKI Barimba, merayakan Natal. Walaupun Natal kami ini dalam kesederhanaan, tapi tidak mengurangi makna daripada Natal kami. Biarlah segala seruan dan pujian yang kami ucapkan dan kami nyanyikan bersama-sama boleh menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan itu, karena kami boleh berada di penghujung tahun 2020 dan tinggal beberapa hari ke depan. Dengan seizin daripada Tuhan, kami boleh meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun yang baru 2021. Tentunya semua dengan tuntunan dan pegangan tangan kasih Tuhan, kami boleh melangkah dengan mantap memasuki tahun yang akan datang itu. Walaupun di tahun ini keadaan bangsa dan negara kami ini, bahkan seluruh dunia yang telah dilanda oleh COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini, Bapa di surga, kami terbatas untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami umat-Mu dan bangsa dan negara kami telah berusaha untuk mengatasi pergumulan yang kami hadapi. Kami manusia hanya melakukan dan mengatasinya. Tapi semuanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami percaya dengan iman percaya kami, tantangan, rintangan yang kami hadapi saat ini, yaitu COVID-19 ini, boleh berlalu dari hadapan kami. Dengan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa di surga, dalam suasana Natal ini kami selalu dikuatkan dan selalu diteguhkan untuk melangkahkan setiap langkah dan kehidupan kami. Semua karena pertolongan Tuhan kami dapat melakukannya. Bapa di surga, terima kasih juga ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu. Firman yang sudah disampaikan itu boleh menguatkan iman percaya kami, dan hidup kami selalu diterangi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa dalam syafaat kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai, yaitu hamba-hamba Tuhan, dalam tugas dan pelayanan di dalam keluarga, di gereja, di masyarakat, di mana-mana tempat. Berkatilah mereka ini ya Tuhan, agar tugas dan tanggung jawab yang ada pada mereka dapat dijalankan dengan baik dan sebijaksana mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini.
Tuhan memberkati bangsa kami ini, memberkati pemimpin-pemimpin kami, yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Biarlah mereka boleh memimpin penuh dengan bijaksana, adil, jujur. Jauhkanlah bangsa kami dari segala permusuhan, pertikaian, bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan memberkati bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini boleh saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, orang tua lanjut usia, dan orang sakit. Berkatilah mereka ini ya Tuhan. Biarlah dalam suasana perayaan Natal pada hari ini, mereka juga memperoleh kasih berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita Natal ini setiap langkah dan perjalanan hidup mereka, tentu oleh Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita boleh membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar untuk kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Siapakah gerangan kami yang kini datang di hadapan-Mu? Kami adalah jemaat-Mu yang telah beroleh kasih kemurahan-Mu. Dan karena kebaikan-Mu yang nyata di dalam hidup kami boleh membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama, yang kedua, dan bait yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga nantinya kami undang seluruh sidang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Damai yang kau bawa tiada taranya.
jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera Natal. Kabarkanlah berita Natal kepada sesamamu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.